Dari 7 bahasa Arab Quraisy semuanya sama. Dibaca wa anta hillum bihadzal balad dengan ikhfa anta, dengan hillum bihadza iqlab. Maka inilah yang dibaca oleh Nabi di dalam ayat yang kedua ini, tidak ada khilaf. Maka menghemat waktu. Ikhtisar al-waqt. Maka awas, jangan ada yang ngamuk-ngamuk, wah pelajarannya pendek. Kita tidak ada masalah dars tawil, dars qasir, ma yatadakhal, dakwah. Bukan kenapa pelajarannya pendek, limadha hada dars qasir. Maafi muskilah qasir tawil li dakwah. Idan intahayna min ilmil qiraah la khilafa fi hadhil ayah wa anta hillum bihadzal balad. Adapun ilmu yang ketiga, ilmul i'rab. Kita pelajari agar kita menterjemah dengan baik dan benar. Maka di i'rab wa anta, waw di sini dinamakan waw al-hal. Dan waw al-hal, waw adalah harf, meskipun waw atf dan juga waw di awal jumlah dinamakan waw istinafiyah atau waw al-hal. Semuanya maknanya harf. Sehingga la mahalalahu minal i'rab. La mahalalahu minal i'rab. Wa anta, anta domir munfasil mabni alal fatah, anta fi mahalli mada, domir jika didahulukan mubtada karena dia domir ism sehingga mempunyai jabatan, tidak seperti waw. Waw harf, maka dia domir munfasil mabni alal fatah, anta fi mahalli rafa mubtada. Wa anta hillun, maka hillun di sini marfu. Kenapa? Khobarnya. Wa anta hillun mubtada, anta hillun khobarnya. Maka di sini khobar marfu, mana alamatu rafihinya? Dhammah dhahirah fi akhirih. Hillun, hillun khobar. Wa anta hillun mubtada dan khobarnya. Bihadal balad, seperti i'rab terdahulu, ba harfu jar mabni ala al-kasri la mahalalahu minal i'rab bihada. Dan hada i'rabnya telah terdahulu di pelajaran yang lalu karena sama bihadal walad, bihadal balad, dari ayat pertama dan ayat kedua sama. Maka i'rabnya sama. Ba harfi jar, hada ha harfu tanbih. Jadi ismun isyarah hada bukan haknya tapi da-nya. Da bimakna qarib di sini. Maka ha harfu tanbih untuk memperingatkan, hey, di sini, itu maknanya. Idan ha i'rabnya harf tanbih mabni ala sukun la mahalalahu minal i'rab. Lalu mana ismun isyarahnya? Da saja. Da, maka i'rabnya da ismun isyarah mabni ala sukun fi mahalli jar. Kenapa? Karena majrur dengan ba. Bihada, haknya tadi harfu tanbih. Da di sini ismun isyarah mabni ala sukun fi mahalli jar. Biharfi jar. Bihadzal baladi. Kenapa baladi? Bukan baladu, al-baladu atau fathah al-balada. Karena al-baladi dia badal. Maka setelah datang dari ismun isyarah, kaidahnya dengan ism, maka dia adalah badal. Karena ismun isyarah adalah menunjukkan sesuatu yang mubham. Di sini, di sana. Di sini laki-laki, hada. Di sini perempuan, hadihi. Taib. Isyarah kemana? Kepada al-balad. Hadal balad. Hadal kitab. Hadihi as-sayyarah. Pakai tak marbutoh. Karena hadihi mu'annatsah.
Maka hadhihi membutuhkan ismun isyarah maknanya di sini. Maka apa itu di sininya itu objeknya al-balad. Di saat menjelaskan al-balad dari ismun isyarah maka dia dinamakan badal, pengganti dari ismun isyarah. Maka tahu sekarang ismun isyarah di sini apa yang diinginkan, kalimat al-balad. Maka i'rabnya menjadi al-baladi dikarenakan dia badal untuk ismun isyarah dha yang mana dia majrur dengan harfi jar. Dan yang terakhir kita masuk kepada ilmu tafsir, dan ini yang kita inginkan juga di dalam pelajaran kita. Maka pelajaran kita di sini masuk kepada 4 poin titik penekanan. Pertama, tahsin Al-Quran dari segi ilmu tajwid, dan tajwidnya tajwid Hafs an Asim. Kedua, ilmu qiraah. Alhamdulillah ayat yang kedua ini tidak ada khilaf, la khilafa fil qiraah. Idan ikhtisar ad-dars. Intabih. Wathalithan dari segi i'rab. Dan i'rabnya di sini sudah kami jelaskan. Dan yang keempat masuk kepada ilmu tafsir. Apa faidah dari ilmu tafsir? Faidahnya mengetahui makna. Maka semua ilmu yang kami berikan 4 tadi semuanya penting. Tahsinul Quran agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti tadi ada ikhfa wa anta, jangan dibaca wa anta. Dan juga hilum bihada, iklab dari tanwin makhrajnya kepada mim. Dari atraful lisan nun menjadi mim, makhraj syafah. Lahum bihi contohnya. Jika mim sakinah. Namun di sini tanwin maka hilum bihada. Adapun dari ilmu tafsir maknanya kembali kepada makna. Apa itu? Kayak kemarin bihadal balad, bersumpah dengan negeri ini. Apa di situ negeri? Ditafsirkan semuanya oleh salaf Makkah dengan sanad-sanad yang sahih. Dari Mujahid, dari Qatadah, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dan dari Atha ibnu Abi Rabah. Dan sekarang pun kita akan mengambil dari makna dari salaf dengan catatan sanadnya sahih. Maka alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk memeriksa sanad, sehingga kami memberikan ilmu kepada kalian dengan amanah. Kami berikan kepada kalian dari tafsir yang sanadnya sahih saja. Tidak kita membaca tafsir kitab apa, tidak diketahui sanadnya, tidak diketahui ucapan kepada Ibnu Abbas benar atau tidak, atau sahih atau tidak, ucapan kepada tafsir Al-Hasan Al-Basri sahih atau tidak, dan seterusnya. Maka kita kembali kepada tafsir as-salaf, wa anta hillum bihadal balad. Dari segi tadi i'rab kita bisa menerjemahkan wa anta, waw di sini tadi waw haliyah, maknanya jumlah anta hillun bihadal balad dinamakan jumlah haliyah, maknanya dalam keadaan, diartikan seperti itu. Maka kita artikan wa anta, dan kamu wahai Muhammad dalam keadaan dihalalkan apa saja di negeri ini. Apa maknanya dihalalkan? Maknanya diberikan rukhsah dari pengharaman menjadi halal. Nah, disinilah sekarang halal dari apa? Maksudnya halal dari perbuatan yang haram itu apa? Afwan, boleh melaksanakan perbuatan zina, boleh melaksanakan minum khamr, atau apa yang diinginkan. Dan halalnya sampai kapan? Apakah halalnya terus sampai hari kiamat? Maka permasalahan ini butuh kepada tafsir. Halal dari apa? Maka kembali kepada tafsir as-salaf. Telah datang dari Mujahid. Dan tafsir Mujahid datang dari 2 jalan. Jalan yang kesemuanya sahih. Jika kembali kepada
tafsir At-Tabari banyak. Disebutkan sekitar 5 ataupun 4 jalan. Dan di sini kita ringkas. Ambil satu jalan, diperiksa sanadnya sudah. Karena semuanya kepada Mujahid. Maka yang kami pilih dari riwayat Imam At-Tabari, haddatsana Ibnu Bashar man indak ya Hudzaifah man Ibnu Bashar. Qad madha ma'ana. Antala tahtaj yamin wala yasar. Man Ibnu Bashar? Muhammad Ibnu Bashar. Mulaqab biman? Laqabuhu Gundar Awis. Gundar. Masya Allah. Hah? Gundar. Gundar. Idan anta mulaqqan. Ma makna mulaqqan hada? Dijebak demikian. Oh iya. Salah, bukan Gundar. Allah yahdik ya waladi. Allah yuslihuk. Allah membenarkan kamu. Apa jawabnya ya ikhwah? Siapa? Bundar bilba. Daiman hadil faidah miraran wa tikraran ma'akum. Waladi mughaffal. Yang tidak faham, tidak faham. Maka Bundar dengan ba itu Muhammad Ibnu Bashar. Ama Gundar huwa Muhammad Ibnu Ja'far. Dan Muhammad Ibnu Bashar anzal min Gundar. Muhammad Ibnu Ja'far di sini lihat dari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari setelah sedikit Imam Al-Bukhari. Maka di saat menyebutkan Muhammad Ibnu Bashar berarti di tabaqah ke-10. Dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Imam Ahmad, Yahya Ibnu Ma'in, Muhammad Ibnu Bashar, Bundar itu sama. Adapun Gundar muridnya Syu'bah. Maka dia di atas sedikit dari Muhammad Ibnu Bashar, Bundar. Kalau Gundar Muhammad Ibnu Ja'far. Intabih ala hadhihi al-faidah. Maka haddatsana Ibnu Bashar berarti Muhammad Ibnu Bashar Bundar mahaluh imam. Haddatsana Abdurrahman man huwa Abdurrahman Ibnu Mahdi imam. Haddatsana Sufyan man Sufyan ba'da Abdurrahman Sufyan Ats-Tsauri. An Mansur man Mansur Ibnul Mu'tamir imam. An Mujahid. Idan sanad ilal Mujahid sahih. Bal riwayatnya sangat sahih karena imam semuanya. Min Muhammad ibni Bashar imam. Yarwi an Abdurrahman ibni Mahdi imam. Yarwi an Sufyan Ats-Tsauri imam. Wa yarwi an Mansur wa huwa imam. Yarwi an Mujahid. Kullu imam. Idan hadas sanad fi ghayati sahih. Dalam keadaan puncak yang sahih. Wa anta hillu bihadal balad. Qala Mujahid ahalla au uhilla ahalla li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma suni'a fihi sa'ah. Dihalalkan, diberikan rukhsah oleh Nabi untuk melaksanakan apa-apa yang diharamkan di Makkah. Apa itu? Pembunuhan dan yang lainnya. Maka dilarang di Makkah itu pembunuhan. Namun pada saat Fathu Makkah, namanya juga perang, harus ada pembunuhan, mengalahkan musuh. Maka di sini diumumkan Nabi Muhammad akan menyerang Makkah. Orang-orang kafir Makkah, kufar Quraisy, maka mereka kalang kabut. Barang siapa yang masuk ke rumah fulan berarti dia dilindungi. Karena dari mereka sudah kalah. Lalu tidak ingin mereka berperang, maka masuk ke rumah fulan, selamat. Yang ingin berperang, berperang. Maka terjadi sedikit pertempuran dan pembunuhan. Maka di sini maksudnya wa anta hillum bihadal balad, dihalalkan bagi kamu perkara yang diharamkan apa? Pembunuhan. Karena terjadi perang, namanya juga perang di Makkah, terjadi pembunuhan. Dan perang Fathu Makkah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, di mana dia dulu diusir dan dulu diintimidasi dan dulu dikucilkan di negerinya.
Maka melaksanakan hijrah dan melaksanakan semua syariat Islam karena kaum muslimin mengikutinya dari Ahlul Madinah dan Muhajirin dan semua Jaziratul Arab datang ke Madinah untuk menuntut ilmu bersama Nabi. Maka di Madinah Darul Islam. Akhirnya Nabi menaklukkan orang-orang kufar di Makkah dengan Fathu Makkah. Maka terjadi peperangan. Dan maksudnya di sini dihalalkan dikarenakan terjadi peperangan. Idan hada sanadul awal an Mujahid. Bisanad hada. Wa kadzalika ja'a min tariq ats-tsani. Ma'ruf tariq jamaah min Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Wa Ibnu Abi Najih huna rawi thiqah Abdullah Ibnu Abi Najih. Dan disebutkan oleh para ulama dia tidak mendengar asalnya dari Mujahid. Namun dari mana? Menukil dari kitab Mujahid melewati Qasim Ibnu Abi Bazah. Dan Qasim Ibnu Abi Bazah dia rawi yang thiqah. Berarti bagaimana di sini? Sanadnya bersambung. Karena Abdullah Ibnu Abi Najih mengambil kitab Qasim Ibnu Abi Bazah dan meriwayatkan dari Mujahid. Berarti di sini dia mengambil kitab boleh. Mengambil kitab dari gurunya kemudian mencatatnya dan meriwayatkan. Meskipun tulisannya itu ditulis oleh Qasim, maka Qasim rawi yang thiqah. Maka semua ulama mengatakan riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid sahihah. Apa kata Mujahid di sini? Wa anta hillum bihadzal balad. Qala Mujahid la tu'akhidh bima